Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian faraid, yaitu tentang pembahasan hukum waris suami istri. Ini kajian yang sesi kita yang ketiga. Semoga di sesi kita ini kita semua bisa menikmati dan mengambil pelajaran faedah dari obrolan kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Malah adu ketampanan. Ustadz, di pertemuan pertama kan kita sudah membahas tentang ilmu waris, yaitu tentang pembahasan sumber hukum dalam faraid, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12 dan juga ayat 176. Tamam. Alhamdulillah saya sudah hafal Ustadz ayat-ayat itu, insya Allah. Ya, walaupun agak puyang juga pas setorannya di halaqah tahfidz. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, di ayat 12 tentang hak suami dan istri, di situ ada jatah berbeda untuk pasutri jika ada anak. Nah, anak ini maksudnya anaknya istri atau anaknya suami? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi amma ba'du. Bagi suami itu warisan dari harta milik istrinya, dia dapat setengah kalau istrinya tidak punya anak. Dan suami dapat seperempat kalau istrinya punya anak. Sebaliknya, istri dapat seperempat kalau suaminya nggak punya anak. Tapi istri dapat seperdelapan kalau suaminya punya anak. Kalau Naruto menikah dengan Hinata, itu kan punya anak Boruto dan Himawari. Nah, ini jelas, memang mereka pernikahan dari single dengan single, lalu menikah, lalu punya anak. Nah, ini tidak ada kesulitan. Ya, kalau Naruto meninggal, otomatis Hinata dapatnya seperdelapan, karena anak itu anak mereka berdua. Nasabnya bersambung ke Naruto, Boruto bin Naruto, Himawari binti Naruto. Kemudian dua anak ini lahir dari perutnya Hinata. Jadi, jika anak itu disebut anak siapa, dari sudut pandang ibu, siapapun yang lahir dari rahimnya, berarti anak dia. Kalau dari sudut pandang laki-laki, siapapun yang nasabnya disambungkan ke dia, berarti anaknya. Kalau yang mati laki-laki, berarti dicek siapa yang nasabnya nyambung ke almarhum, berarti itu anaknya. Kalau yang meninggal perempuan, siapa yang lahir dari perutnya perempuan ini, maka itu berarti anaknya. Jika misalnya mayit ini tidak meninggalkan anak, tapi memiliki cucu, apakah posisi cucu ini mempengaruhi bagian atau jatah pasutri, Ustaz? Barakallahu fiik. Bisa. Jadi cucu itu bisa mempengaruhi jatahnya pasangan suami istri. Misalnya tadi contohnya, Naruto menikah dengan Hinata, punya anak namanya Boruto. Yang kedua punya anak namanya Himawari. Nah, kemudian Boruto nikah dengan Sarada misalnya. Punya anak namanya Bayu. Nah, Bayu ini kan Bayu bin Boruto bin Naruto. Sedangkan Himawari kalau dia menikah, misalnya nikah sama siapa ya? Tejo misalnya, punya anak namanya Choji misalnya gitu. Maka Choji ini bin Tejo. Tapi Tejo nggak bisa disebut bin Naruto. Dia nasabnya ke keluarganya Tejo. Nah, anaknya Boruto itu disebut cucu dalam. Cucu dalam. Kalau orang Chinese nyebutnya cucu dalam. Sedangkan anaknya Himawari itu cucu luar. Jadi cucu itu beda. Ada cucu dari anak laki-laki itu cucu dalam. Kalau cucu dari anak perempuan itu cucu luar. Kalau dalam istilah faraid, ibnul ibn atau bintul ibn itu dapat warisan. Tapi kalau ibnu bintin atau bintu bintin nggak dapat warisan. Nah, jika misalnya Naruto meninggal, sekarang kan dia lagi disegel di dimensi tertentu gitu ya. Nah, sedangkan Boruto sudah menikah, sudah punya anak Bayu tadi. Nah, Boruto ternyata kalah lawan Kawaki misalnya, mati. Nah, mati duluan, Boruto mati duluan, baru kemudian setelah itu Naruto meninggal. Naruto meninggalkan warisan. Maka Hinata cuma dapat seperdelapan. Disebabkan Boruto punya anak laki-laki namanya Bayu. Nah, berarti cucu dalam itu bisa mengurangi jatah pasangan.
Lalu apa hikmahnya, Tat? Suami dapat seperempat kalau istri ada faru waris dan mendapatkan seperdua kalau istri punya faru waris. Mm-mm. Di dalam silsilah pohon keluarga itu kita menyebutnya ada 3 jenis. Yang pertama usul. Usul itu pokok. Pokok itu ya asal kita, berarti bapak dan ibu kita. Kalau ke atas lagi namanya kakek dan nenek. Nah, itu usul. Kemudian ada far'u. Far'u itu cabang. Cabang itu sesuatu yang berasal dari kita, berarti anak-anak. Anak-anakmu dengan istrimu, itu disebut far'u. Begitu juga dengan cucu, ke bawah seterusnya. Kemudian ada namanya hawashi. Hawashi itu sekitar, berarti saudara. Saudara kandung, saudara seayah, dan saudara seibu. Nah, apa hikmahnya jika ternyata pasangan suami istri itu bagiannya menjadi berkurang disebabkan ada far'u waris? Hikmahnya adalah karena sebetulnya yang paling membutuhkan harta modal itu adalah keturunan, anak dan turunan. Dan ini sudah tabiatnya orang tua, masih orang tua yang masih sesuai fitrah gitu. Pasti yang difikirkan itu kesejahteraan anak. Di pikiran orang tua itu yang orang tua yang waras ya. Orang tua yang waras itu yang difikirkan adalah bagaimana mencukupi kebutuhan anak. Akhirnya secara otomatis di pikiran dia, di emosi dia itu dia siap menerima bagian yang lebih sedikit daripada bagian anak-anak ataupun cucunya. Maka teman-teman dihormati Allah, sedikit apapun yang kita terima dari orang tua, seterlambat apapun kiriman, pastikan kalian senantiasa merasa bahwa orang tua saya itu sudah berusaha memberikan yang terbaik. Dalam hati mereka itu inginnya memberikan semua yang kita mau dan semua yang kita butuh. Dalam hati. Cuman keadaan itu kadang-kadang sulit. Jadi situasi itu menghalangi. Akhirnya orang tua itu hanya bisa bersedih karena tidak bisa memenuhi kebutuhan maupun keinginan kita. Gitu. Jadi sedih saya. Oh, itu hikmahnya. Jadi supaya para anak itu senantiasa berprasangka baik kepada orang tuanya. Ini yang paling penting. Setelah berprasangka baik apa? Memaafkan. Karena memaafkan kesalahan atau kekurangan orang tua itu obat dari segala obat. Wallahu alam. Demikian Kang Agus. Baik, Ustaz. Sekarang saya akan mulai bertanya tentang cara berhitungnya. Cara berhitungnya. Nah, kalau misalnya sang istri itu wafat, terus beliau meninggalkan kira-kira harta sekitar 400 miliar. Kira-kira bagian suami itu berapa? Seorang istri wafat, dia meninggalkan 400 miliar. Dan itu uang dia semua, harta dia semua. Berapa bagian suami? Nah, dirinci dua keadaan. Jika istri itu punya anak, seseorang yang lahir dari perut dia, maka suami dapat seperempat. Seperempat dari 400 miliar berapa? 100 miliar. Tapi kalau istri ini ternyata tidak melahirkan, tidak punya anak sama sekali, maka suaminya dapat setengah. Dapat 200 miliar dari istrinya. Masya Allah. Berarti ya boleh nggak sih Ustaz minta kepada Allah istri yang kaya? Boleh, boleh. Boleh Kang? Boleh. Boleh. Siap. Kalau ini, Dad, misalnya kalau sebaliknya, Dad, 400 miliar itu harta milik sang suami, lalu beliau meninggal. Lalu berapakah apa namanya Bagian bagian istri. bagi istri itu? Sama, konsepnya sama. Kalau si laki-laki suami ini punya anak, maka istrinya dapat 1/8. 400 miliar, 1/8-nya berapa kawan-kawan? 50 miliar. Terus kalau ternyata si laki-laki itu tidak punya anak mandul gitu ya, atau tidak punya cucu, pokoknya nggak ada far'u waris, maka istrinya mendapatkan 1/4, dapat 100 miliar. Emang ada Ustaz, pasangan suami istri yang nggak punya anak banyak teman-teman, banyak. Jadi wa yaj'alullahu may yasha'u aqimah, dan Allah itu menjadikan beberapa orang itu akimah, mandul. Innallaha alimun qadir, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah itu ya bisa bikin sebuah keluarga itu ada anak laki, ada anak perempuan, ada yang anaknya laki semua, ada yang anaknya perempuan semua, tapi ada pasangan yang dijadikan mandul. Tapi pasangan yang mandul itu malah unik, kadang-kadang dia bisa ngurusi keluarga besarnya, punya banyak keponakan, sepupu, terus jadi kaya raya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.
Ustadz, bagaimana kalau istrinya itu lebih dari satu? Mm-mm. Dan bagaimana jika ada yang ditalak gitu ya? Punya istri 4, hartanya yang ditinggalkan 400 miliar. Nggak punya anak. Padahal istrinya 4, tapi nggak punya anak. Gitu. Maka seperempat untuk istri. Nah, seperempat ini nilainya 100 miliar kan tadi. Karena istrinya 4, maka 100 miliar itu untuk 4 orang. Masing-masing dapat 25 miliar. Nah, itu tidak ada perbedaan. Istri pertama, kedua, ketiga, keempat sama aja. Dibagi rata masing-masing 25 miliar. Tapi kalau ternyata si suami ini punya anak banyak gitu. Istrinya 4, masing-masing istri punya anak 4. Berarti kan anaknya berapa? 16. Maka istri itu mendapatkan seperdelapan. Seperdelapan dari 400 miliar adalah tadi 50 50 miliar. miliar. 50 miliar dibagi untuk 4 istri. Berapa 50 bagi 4? 12,5. Nah, masing-masing dapat 12,5 miliar. Kelihatannya sedikit. Ya emang sedikit, tapi kan yang paling banyak nanti anak-anaknya. Nah, istri itu siap menerima warisan sedikit. Siap. Secara fitrah dia siap menerima bagian paling kecil selama kebutuhan anak-anaknya tercukupi. Perasaan psikologisnya seorang perempuan itu siap berpisah dengan suami, tapi tidak siap berpisah dengan anak. Nasab itu bersambung kepada ayah, tapi bakti kepada ibu. Kan Rasulullah ditanya oleh sahabat, pada siapa aku harus berbakti? Ibumu, 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 baru ayahmu. Padahal nasab itu nyambungnya ke ayah, tapi feeling, perasaan hati, emosional, itu nyambungnya ke ibu. Maka kadang-kadang kita tuh nggak ada masalah apa-apa ngerasa sedih. Kadang-kadang pernah, ternyata ibu kita sedang sedih. Maka tipsnya adalah kalau kamu sedih, kamu langsung hubungi ibu kamu, beri kabar gembira. Beri kabar gembira. Hal-hal yang remeh. Seorang ibu itu akan sangat bahagia dengan kebahagiaan anak, walaupun kecil. Dan sebaliknya, dia akan sedih ketika dikabari tentang kesedihannya anak. Berarti step selanjutnya adalah kalau kamu punya prestasi, hubungi ibu. Kalau kamu punya problem, hubungi ayah. Karena ayah itu unik. Ayah itu gini, kamu cerita prestasi, dia akan, alah gitu doang. Pak, aku udah selesai setoran juz 10. Baru juz 10. Masih ada 20 tuh, selesaiin. Gitu. Terus nanti kamu bilang, Pak, aku udah selesai 30 juz. Udah sekali duduk belum? Selalu kita akan di-push untuk lebih hebat. Tapi coba ibumu, alhamdulillah Mi, hari ini aku setor sehalaman, alhamdulillah nak, mudah-mudahan istiqomah. Ibu itu akan begitu. Ya kan ya? Giliran bapak, oh ya lah. Terus kalau kamu cerita masalah, Pak, aku ada gini-gini sama teman kamu, alah masalah kayak gitu aja. Tapi dia senang dilapori. Dia senang dilapori. Terus kamu sudah harus siap alah cuman kayak gitu. Tapi itu penting teman-teman, mengetahui pola ini tuh penting gitu. Kamu cerita aja, nanti ayah kamu akan merespon, alah kayak gitu, dan kamu nggak baper. Karena yang penting ada komunikasi. Dan kamu cerita ke ayahmu, alah gitu aja, itu masalahmu udah selesai. Wallahu a'lam. Jadi istri kelihatannya dapat sedikit, tapi dia akan tenang selama kebutuhan anaknya tercukupi. Syahidnya apa? Syahidnya adalah peristiwa apa kira-kira Kang? Siti Hajar dan Ismail. Teman-teman ingatlah ceritanya. Itu dia nggak masalah loh ditinggal sama Nabi Ibrahim. Siti Hajar itu ditinggal di Mekah nggak masalah. Yang penting tetap sama Ismail. Tapi coba ditukar. Siti Hajar bareng Ibrahim, tapi Ismail dititipin orang lain. Emang sedih itu pasti. Kemudian peristiwa penyembelihan itu terjadi setelah Siti Hajar wafat. Jadi Siti Hajar itu dia menikahkan Ismail, Ismail udah nikah, kemudian Siti Hajar wafat. Nah, baru kemudian Ibrahim menyuruh Ismail menceraikan istri pertamanya. Kemudian akhirnya Ismail menikah lagi. Lalu turun perintah penyembelihan. Usia Ismail 13 tahun. Dia 13 tahun udah nikah 2 kali. Barakallahu fikum kan. Ya, syukuran Ustaz. Kalau kita perhatikan ya Ustaz, bagian istri itu selalu lebih sedikit dari bagian ibu. Kok rasanya seakan-akan memperpanjang konflik ibu mertua dengan istri setelah wafatnya suami Ustaz? Nah, kalau ada far'u waris, suami punya far'u waris, istri cuma dapat 1/8, sedangkan ibunya si mayit itu dapat 1/6. Tapi misalnya si laki-laki ini meninggal, dia nggak punya anak, nggak punya far'u waris, istrinya dapat 1/4.
dan ibunya dapat 1/3. Oh, gitu. Kok seakan-akan ibunya dapat lebih banyak daripada bagiannya istri. Padahal kan istri yang menemani kehidupannya suami. Itu sudah ketetapan dari Allah, teman-teman. Sudah ketetapan dari Allah di surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Cuman hikmahnya gini, ada nilai-nilai akhlak pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Usia kalian rata-rata berapa sekarang? 20-an ya? 20-an ya. Yang mengandung kalian istri kalian atau ibu kalian? Nah, itu pertama. Kamu kan berasal dari perut ibumu, bukan dari perut istrimu, ya kan ya? Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyusui kamu ibumu atau istrimu? Ibumu, ya. Gak usah diperpanjang. Nah. Kemudian yang ketiga, yang mengasuh kamu, toddler dari 0 sampai 6 tahun, itu ibu kamu apa istrimu? Ibumu. Seseorang yang mencurahkan darahnya, keringatnya, air matanya supaya kita tuh bisa hidup. Itu ibu kita. Udah gitu nyekolahin, orang tua kita nyekolahin kita, biayain kita. Sampai nanti kita mandiri, kita punya banyak skill dalam menjalani kehidupan. Kamu jatuh cinta sama perempuan lain. Nah, ini harus difahami. Mencintai ibu dengan mencintai istri itu caranya beda. Seorang istri itu dapat warisan lebih sedikit karena ketika perempuan itu menjadi istri seseorang, sehari-harinya dia mendapat paling banyak. Kamu ketika masih bujang, dikirimi orang tua. Tapi setelah punya keluarga, kan kamu berpenghasilan. Kalau kita cuma pakai akal, harusnya uang itu dikirim ke ibu. Ya kan ya? Harusnya dikirim ke orang tua, ke ibu, ke ayah. Tapi syariat berkata lain, bahwa yang wajib itu istri dulu, anak. Nanti kalau ada sisa, baru diserahkan ke orang tua. Aturannya begitu. Nah, karena memang tugas orang tua itu mendidik anak biar mandiri. Bisa bebas dari orang tuanya. Nah, ini seorang ibu sudah siap. Seorang ibu itu sudah siap. Yang sering tidak siap justru istri. Ketika lihat kok jatah warisanku lebih sedikit daripada suamiku, padahal aku nemenin dia dari nol. Padahal ibunya ngurusin dia dari nol besar. Gitu. Maka barakallahu fikum, kenapa jatah warisan ibu lebih besar? Sebagai penawar luka, penawar duka. Ibu mana yang nggak sedih anaknya meninggal duluan? Kita, kalau ibu kita meninggal, kita tuh sedih banget. Hidup tuh kayak udah selesai. Tapi seorang ibu itu jauh lebih sedih ketika anaknya meninggal. Gitu. Toh dia selama hidup sudah minta apa-apa ke kamu. Gitu. Tanah atas nama istri, rumah atas nama istri, harta-harta atas nama istri. Mas, ini buat saya ya, ini buat saya ya. Berbakti supaya dapat banyak, mumpung suaminya masih hidup. Lalu ada masalah yang viral di antara suami istri misalnya. Tentang masalah harta gono gini itu gimana? Harta gono gini. Iya. Ini istilah yang lazim di masyarakat kita, gono gini. Bagaimana memandangnya? Di dalam Islam tuh nggak ada gono gini. Tapi masih bisa kita diskusikan. Secara umum, Islam itu membagi harta seseorang itu kepada dua jenis, harta pribadi dan harta bersama. Harta pribadi itu ya harta yang dimiliki oleh masing-masing orang. Ketika kamu menikahi seorang perempuan, hartamu ya hartamu, harta dia ya harta dia. Misalnya kamu sebelum menikah sudah punya Yamaha R1, sudah punya ROG yang apa gitu, sudah punya rumah di Green Park, ya udah itu punyamu, tetap punyamu. Nanti si istri punya mobil apa, punya perhiasan apa, punya butik apa, ini punya dia. Harta pribadi tetap milik pribadinya masing-masing. Cuman setelah menikah, ada kewajiban yang langsung menjadi bebannya suami, yaitu memberi nafkah pada istrinya. Langsung ada kewajiban itu. Nah, lalu bagaimana disebut harta milik bersama? Misalnya suami dan istri ini kongsi. Yuk kita iuran bikin bisnis baru. Oke, kamu iuran berapa? Aku iuran 100 juta. Kamu berapa? 100 juta. Oke. Siapa yang ngerjain? Oh, aku ada teman bagus gitu. Akhirnya 200 juta itu dititipkan kepada pihak ketiga. Yang ngerjakan dia. Berjalan bisnisnya, kemudian berlipat-lipat, nggak diambil untungnya. Jadi usaha itu nggak diambil, keuntungannya nggak diambil, tapi diputar lagi untuk memperbesar modal dan usaha. Nah, ini mungkin termasuk tips bisnis ya teman-teman. Nanti kalau kalian starting up sesuatu bisnis, jangan pakai keuntungannya dalam 5 tahun ke depan. Nah, itu 5 tahun udah besar usahamu.
Nanti kalau mau diambil untuk bikin usaha baru lagi. Nah, harta bersama inilah yang kemudian nanti kalau sosok suami atau istri itu salah satunya meninggal, jadi gono gini. Berapa nilainya? Berdasarkan kesepakatan mereka. Berdasarkan perjanjian di antara mereka berdua, apakah 50-50, apakah 70-30, ataukah 60-40. Ada nasihat tambahan nggak, Tat? Tips buat kami nih para jomblo, gimana cara mengelola keuangan Jomblo mengelola keuangan. Heeh. Ketika menikah ya. Oh ya. Nomor satu, pastikan kalian punya uang. Pasti. Tips yang pertama, before marriage, sebelum menikah itu, pastikan kalian mengedukasi diri tentang finansial. Ya, mengedukasi diri tentang, termasuk kita belajar Favorit ini kan edukasi finansial dalam rumah tangga, itu penting. Nanti kalian mungkin baca buku-buku tentang investasi, atau baca buku orang barat juga bisa, ada Rich Dad, Poor Dad, itu baca, atau tentang emas, atau tentang tijarah, perdagangan, pokoknya edukasi diri tentang mencari uang dan mengelolanya. Nah, seseorang itu dibayar mahal berdasarkan skill. Berdasarkan apa? Skill. Maka usahakan kalau punya uang itu investasi leher ke atas. Tambah skill kamu. Nanti orang akan membayar skill kamu atau membayar waktu kamu. Tapi ada yang lebih mahal daripada skill dan waktu. Namanya responsibility. Tanggung jawab. Itu yang bayarannya paling mahal. Orang yang memegang tanggung jawab itu bayarannya, gajinya paling tinggi dibanding orang yang punya skill. Nah, ternyata kayak gini misalnya, direktur itu kan gini-gini doang ya, ngawasi, terus merintahkan, ngontrol dan sebagainya. Yang ngerjain data, yang ngerjain di lapangan itu kan teknisi, ahli gitu. Tapi kenapa direktur bayarannya lebih tinggi? Karena dia tanggung jawab kepada klien, kepada konsumen, tentang kualitas produk atau jasa mereka. Nah, ternyata skill melatih tanggung jawab itu bisa dilatih dari muda. Terbiasa untuk bersikap amanah terhadap waktu, terhadap tanggung jawab. Nah, itu biasakan. Kemudian yang kedua, yang jelas, kalau nanti kalian sudah ketemu calon yang dirasa tepat, untuk teman-teman yang nasibnya jadi sandwich, ya, yang anak laki-laki pertama di keluarga misalnya, tapi dia sebenarnya anak ketiga atau anak keempat, tapi kakaknya cewek semua, dia laki-laki pertama, atau memang di keluarga dia anak laki-laki pertama, gitu. Sehingga ada kesan dia harus membantu orang tua, kan banyak ya. Oh, itu ngenes loh, bahkan sandwich itu nggak cuma laki-laki, perempuan juga bisa jadi sandwich. Harus dari kecil sudah sering ngalah, kamu tuh kakak, ngalah. Nah, ketika gede dia akhirnya mentalnya kuat, dia bisa survive mandiri, duitnya banyak. Akhirnya apa? Disuruh ngirim orang tuanya nagih, kirimin ini, adiknya minta, adiknya lagi. Nah, sandwich ini dia harus cerita ke calon pasangannya, aku sandwich gitu, kamu sanggup gak nikah dengan saya, padahal saya masih ada tanggung jawab menafkahi orang tua dan adik-adik saya. Itu harus cerita, teman-teman. Kalau enggak, kasihan istrimu, gajinya yang harusnya full untuk istri, tapi ternyata terbagi-bagi untuk mereka-mereka ini. Tapi kalau ini posisinya dibalik ya, seorang perempuan didatangi oleh seorang laki-laki soleh yang dia sandwich ternyata. Maka dia harus siap bahwa nanti rezeki suaminya itu besar. Karena beban yang dia tanggung banyak, akhirnya rezekinya juga banyak. Jadi Allah itu menyayangi keluarganya lewat laki-laki ini. Nah, yang ketiga, cari istri yang mahir mengelola uang. Tunkahul mar'atu li arba'ah. Salah satunya adalah 5 liha. Cari perempuan yang pandai mengelola uang. Gimana nyarinya? Ya nggak tahu. Oke, cari aja. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ngobrol. Pas ngobrol, diskusi, kamu tanya, biasanya dikasih uang jajan berapa sama orang tua? Enggak, saya nggak dikasih, saya cari sendiri. Oh, berapa biasanya kamu dapat sebulan? Perkiraan. Oh, penghasilanku selama ini, alhamdulillah sebulan sekitar 7-8 juta. Misalnya gitu. Wah, aku lulusan Al-Islam, penghasilanku sebulan 700.000, kan kebanting ya gitu. Jadi enggak ini kan gitu. Oh, itu kamu gimana ngelolanya gitu. Oh, ternyata dia buat ini, buat itu dan sebagainya. Wallahu alam. Kamu lihat, kalau dia pandai mengelola harta, maka insya Allah keluargamu sangat mungkin menjadi keluarga yang kaya. Karena diserahkan kepada orang yang tepat uang tersebut. Kemudian yang terakhir, kalau sudah jadi istrimu, nah kalau si perempuan ini sudah jadi istrimu, dermawanlah.
tetap perhitungan. Tetap perhitungan itu ya jangan boros. Lam yusrifu walam yaqturu. Tetap di manage. Jangan sampai besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pemasukan. Nanti repot. KTP-mu sering buat foto nanti. Cekrek. Cekrek. Nah, ini bahaya nih, besar pasak daripada tiang. Tapi tetap dengan musyawarah. Nah, ini tips pengelolaan keuangan di rumah tangga itu musyawarah dengan istri. Uang ini mau gimana? Ma khoba man istasyara, tidak akan rugi orang yang bermusyawarah. Demikian, Kang. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Kita ada yang kelewat. Seorang istri, ini kita bahas warisnya dulu sebentar sebelum kasusnya. Seorang suami mentalak istrinya dengan talak 1 atau 2 atau 3, tapi masih dalam masa iddah. Masa iddah itu berapa kali suci? 3. Nah, anggap aja 3 bulan, gitu ya. Anggap aja 3 bulan. Nah, suami itu meninggal setelah mentalak, padahal si istri masih dalam masa iddah. Maka si istri ini masih dapat warisan dari suaminya. Tapi kalau udah lewat masa iddahnya, maka sudah bukan istri, sudah tidak dapat warisan. Taib, itu yang tadi belum disampaikan. Kemudian yang kedua, nah, seorang laki-laki poligami, dia mencerai salah satu istrinya, padahal istrinya ini punya anak. Dari pernikahan itu punya anak seorang perempuan. Tapi si ayah tidak mau menafkahi anak perempuannya, dia dosa. Dosa besar. Dosa besar. Tidak mau menafkahi anak itu dosa besar. Dan si ayah ini hidupnya tidak akan pernah bahagia selamanya. Selamanya. Kebahagiaan kita itu simpel, teman-teman. Memenuhi tanggung jawab. Kebahagiaan sejati laki-laki itu apa? Bertanggung jawab. Nah, boleh nggak nanti misalnya si laki-laki ini nggak pernah nafkahi, kemudian anaknya nikah, terus dia datang sebagai wali. Boleh atau enggak? Bukan boleh atau enggak. Dia wajib menjadi wali. Karena anak perempuan tetap milik ayahnya. Selamanya tetap milik ayahnya. Cuman gini, barakallahu fikum. Tips selanjutnya nanti mencari pasangan, cari perempuan yang disayang sama ayahnya. Atau disayang sama saudara kandung laki-lakinya. Kenapa? Karena kita nanti akan bersikap kepada perempuan itu sebagaimana keluarga laki-lakinya itu bersikap kepada dia. Kalau perempuan gadis itu disayang oleh bapak sama abang-abangnya, maka kamu akan mudah untuk menyayangi istrimu. Karena si perempuan ini tahu rasanya disayangi. Berarti harus main ke rumahnya, Kang. Boleh. Pondok Melati deket, Kang. Insya Allah. Di Lampung ada yang nunggu, Dan. Di Lampung ada yang nunggu? Wah. Gitu. Allah alam bisawab. Demikian kan aku dari saya. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Kang. Ya, teman-teman sekalian, cukup ya sesi ketiga pada hari ini. Mari kita tutup majelis kita dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mengakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.